Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu saya Nurla Afana, mahasiswa S3 Program Doktor Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang sistem pendidikan di Finlandia, yaitu tugas mata kuliah pendidikan komparatif yang mana dosen pembina yaitu Prof. Dr. Rusmina MPD, Bapak Prof. Dr. Aswar Ananda, dan Ibu Prof. Dr. Nuhijrah Gustiwati MID. Langsung saja saya akan membahas tentang sistem pendidikan di Finlandia. Sistem pendidikan di Finlandia ini ada sejarah singkat yang harus dipelajari, yaitu negara Finlandia ini merupakan sebuah revolusi sistem pendidikan yang dikemukakan oleh Mahmud 2013, yaitu sejak tahun 1968. Di pemerintahan di Finlandia ini memutuskan untuk menghapus sistem pendidikan yang berjenjang, yaitu sistem pendidikan perala yang dimaksud dengan sistem perala school system atau PSS, di mana sistem Finlandia ini digantikan dengan sistem pendidikan wajib belajar nasional yaitu 9 tahun. Artinya di sini, sistem pendidikan yang mengutamakan pendidikan berjenjang bagi seluruh siswa dinilai lebih efektif karena kenyataannya dapat meningkatkan kemampuan murid dalam menerima dan mencerna ilmu dalam sebuah pendidikan. Sehingga dengan hal tersebut menimbulkan yang memberikan peringkat dan labelisasi siswa berprestasi dan siswa yang tidak berprestasi, sehingga dapat sekolah yang favorit dan sekolah yang tidak favorit. Sehingga dari kedua pembenaan ini dapat menimbulkan dampak buruk terhadap mentalitas murid, guru, siswa, dan institusi dalam pendidikan. Sehingga dengan pembenaan tersebut, setiap murid tidak memiliki kualitas pendidikan yang merata. Adapun murid yang dapat mengikuti pendidikan percepatan dan ada murid yang kerap tidak terpaksa mengulang dalam kelas. Sehingga hal itu, pemerintah Finlandia beralih menggunakan sistem pendidikan yang wajib belajar nasional yaitu 9 tahun. Di mana di pendidikan yang wajib belajar 9 tahun tersebut di Finlandia yaitu mulai dari usia 7 sampai 15 tahun. Menerima materi yang berkualitas pendidikan yang sama dan yang seragam. Selanjutnya, upaya yang ditempuh oleh Finlandia untuk meratakan kemampuan seluruh murid di tingkat pendidikan dasar, yaitu menuntut kerjasama lebih erat antara pemerintah, pihak penyelenggara dari sebuah pendidikan, khusus pada guru, masyarakat, dan orang tua dalam memantau perkembangan pendidikan dalam pembelajaran, sehingga yang bisa memastikan bahwa setiap murid tersebut dapat mengikuti dan memahami materi pembelajaran yang diberikan di jenjang pendidikan dasar. Selanjutnya, di Finlandia ini yang berdasarkan dari yang diberikan untuk masuk sekolah yang berjenjang yaitu umur 7 sampai 15 tahun dengan beranggapan akan menerima pendidikan yang seragam. Selanjutnya, untuk pemerintah juga menganggap bahwa evaluasi merupakan sebuah komponen penting dalam sebuah kebijakan dalam pendidikan. Kebijakan menerapkan dalam sistem pendidikan yang metode dan teknologi kebijakan dalam pendidikan, sehingga dengan evaluasi menyediakan pilihan dalam pendidikan. Sehingga dalam pendidikan ini Finlandia ini membagi dalam sebuah penilaian dan hasil pembelajaran yang dilakukan oleh seluruh murid di sekolah dasar kelas 9 di seluruh Finlandia. Selanjutnya,
Sehingga dapat dikatakan Finlandia adalah sekolah yang diterbitkan secara umum. Badan Pendidikan Nasional Finlandia tidak akan menampilkan pada fenomena pendidikan, tapi lebih kepada setiap prinsip dalam pemerintahan daerah. Dan sekolah per sekolah, hal ini guna menghindari fenomena stagnasi peringkat sekolah yang hanya menimbulkan dampak negatif terhadap siswanya nanti. Selanjutnya, di sini kita membahas tentang sistem pendidikan di negara Finlandia. Sistem pendidikan di Finlandia ini memiliki tujuan utama untuk mewujudkan high level education for all. Guru di Finlandia harus memiliki gelar master yang mengajarkan dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran yang kooperatif. Finlandia di sini juga menuntut seorang guru harus bekerja para guru sehingga gaji guru di sini memang lebih diperhatikan. Sehingga di Finlandia ini gaji guru itu sampai 40 juta per bulan. Sehingga di Finlandia jarang mengganti kurikulum pendidikan, perencanaan kurikulum dan tanggung jawab. Sehingga perencanaan kurikulum adalah tanggung jawab guru, sekolah dan pemerintah kota, bukan pemerintah pusat. Selanjutnya, peserta didik di Finlandia juga memiliki jam belajar yang relatif singkat untuk sekolahnya. Mereka tidak dibebani dengan pekerjaan rumah atau ujian standar bertarung tingkat tinggi yang tidak ada sistem rankingnya. Pembiayaan dari segi pembiayaan di daerah Finlandia dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi dengan pendidikan orang dewasa hampir di semua anunya ditanggung oleh sumber publik. Negara Finlandia ini memiliki kurikulum yang tidak pernah berubah. Hal ini menyesuaikan dengan kultur negara yang ada di negara tersebut. Kementerian Pendidikan di Finlandia menyatakan bahwa pendidikan merupakan sektor pembangunan yang lebih berpengaruh terhadap perekonomian negara. Selanjutnya, sistem pendidikan global yang dikemukakan oleh GRA yang berfungsi sebagai acuan bagi setiap negara dalam menjalankan sistem pendidikan. GAR ini berfungsi untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam sebuah pendidikan di suatu negara, sehingga GAR lebih menekankan pada sebuah keberhasilan dalam pendidikan untuk melalui tes atau suatu kompetensi yang dapat melihat kualitas dari setiap individu. Hal ini namun Finlandia memiliki pertentangan dengan adanya sistem global tersebut. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi masyarakat yang bertentangan dengan prinsip kerja. Sehingga daerah Finlandia ini dikenal dengan sistem pendidikan terbaik di seluruh dunia, sehingga hasil ujian internasional dalam program penilaian pembelajaran internasional atau PISA yang dikemukakan tahun 2000. Di sini Finlandia mendapat perhatian yang sangat khusus dari dunia, sehingga Finlandia ini mendapat peringkat pertama dengan Korea Selatan dari Jepang pada hari tersebut, dengan literasi membaca, matematika, ilmu alam. Sehingga dengan pendidikan kualitas tersebut tergantung banyak pada kualitas pendidikan yang diberikan dengan bebasan penuh dengan memberi kurikulum dan metode yang memberi pembelajaran, sehingga keberhasilan sangat mendukung di dunia pendidikan. Sehingga sistem pendidikan tidak memerlukan pemerintah institusi pendidikan yang merupakan sistem eksekutif di mana siswa dianggap setara dan haknya mendapatkan dalam sebuah pendidikan. Itu di negara Finlandia. Di daerah negara Finlandia ini juga yang dikemukakan tadi kurikulumnya tidak pernah berubah sehingga dapat mendukung dalam sebuah pendidikan. Selanjutnya terdapat pula tingkat pendidikan di negara Finlandia. Pada tingkat ini terbagi menjadi ada 6 bagian, yaitu di Finlandia ini ada beberapa tingkat dalam satuan pendidikan, yaitu yang pertama pendidikan
prasekolah, pendidikan prasekolah ini yaitu pendidikan di era Finlandia terdiri dari 2 jenis, yaitu pendidikan usia dini yaitu pada 0 sampai 5 tahun yang bersifat pemilihan dan pendidikan dasar, usia 6 tahun yang bersifat wajib semua fasilitas buku sekolah, makanan ringan dan transportasi bagi murid yang tinggal jauh di lokasi sekolah ditanggung oleh pemerintah. Itu yang untuk pendidikan dasar. Selanjutnya, untuk pendidikan dasar di Finlandia merupakan fase wajib belajar 9 tahun bagi usia anak yaitu 7 sampai 16 tahun. Setiap siswa masuk ke sekolah dekat rumah yang ditunjuk oleh pemerintah daerah, walaupun di beberapa kota besar orang tua dapat memilih sekolah untuk anaknya di batasan tertentu. Selanjutnya yang ketiga yaitu pendidikan menengah atas. Di Finlandia ini, pendidikan menengah atas terdiri dari 2 jenis, yaitu pendidikan umum dan pendidikan vokasi. Fasilitas umum yaitu sekolah dan makanan disediakan gratis oleh pemerintah, namun pemerintah mungkin harus membeli buku sekolah dengan sendiri-sendirinya. Jadi untuk di Finlandia ini memang untuk sekolah itu untuk sarana dan prasarana lebih diperhatikan. Proses penerimaan siswa di Finlandia ini untuk pendidikan menengah atas tergantung pada hasil evaluasi siswa selama tingkat di pendidikan dasar serta nilai yang tercantum di sertifikat kelulusan dalam pendidikan dasar. Selanjutnya di sini yaitu pendidikan umum, yaitu yang keempat tentang pendidikan umum. Pendidikan umum ini yaitu agensi pendidikan nasional Finlandia yang menentukan sasaran dan target pembelajaran serta mode pembelajaran masing-masing mata pembelajaran. Dengan panduan dari kerangka kurikulum nasional, masing-masing institusi memiliki berhak kurikulum masing-masing untuk merancang selama 3 tahun yang memiliki fleksibilitas sistem pelajaran silabus untuk menyesuaikan dalam waktu 2 sampai 4 tahun nanti ya. Selanjutnya yang kelima yaitu pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi ini yaitu pendidikan yang memberi pelatihan terdiri dari 8 pendidikan yang memberikan lebih dari 50 sertifikat vokasi. Pendidikan vokasi ini terdiri 3 tahun yang pembayaran yang mencakup pendapatan kerja selama minimal 1,5 tahun. Selanjutnya, kerangka kualitas pendidikan vokasi berdasarkan pada kerangka yang telah ada awal berdasarkan dari 90-an. Yang tergantung pada banyak pihak dari pihak industri, rencana pembelajaran yang bersifat unik di mana setiap sistem pendidikan memiliki rencana pembelajaran masing-masing yang terdiri dari modul wajib dan modul pilihan yang sudah ditentukan. Selanjutnya, di sini juga ada bentuk dari Finlandia ini yaitu pendidikan perguruan tinggi. Pendidikan perguruan tinggi yaitu adalah perguruan di universitas yaitu Universitas Umum dan Universitas Ilmu Terapan. Universitas umum ini lebih mengedepankan kepada riset dan instruksi ilmiah, sedangkan Universitas Umum Terapan memprioritaskan pada penerapan ilmu secara praktis. Sehingga jumlah kursi yang tersedia pendidikan tinggi Finlandia tidak mampu memenuhi jumlah mahasiswa yang ingin masuk dan standar penerimaan mahasiswa dalam sebuah pendidikan. Selanjutnya kita bahas tentang keunggulan sistem pendidikan di negara Finlandia. Di Finlandia ini terdapat keunggulan dari sistem pendidikan yaitu sebagai berikut. Sistem pendidikan dengan kesetaraan serta keadilan bagi seluruh masyarakat. Selanjutnya, pendidikan berbasis inklusi sudah diterapkan. 3. Biaya pendidikan yang ditanggung oleh pemerintah. Yang keempat, kurikulum pendidikan yang bersifat konsisten dan fleksibel. Selanjutnya kita bahas tentang kelemahan dari sistem pendidikan di negara Finlandia ini. Sistem dari Finlandia itu tadi memiliki keunggulan dan juga memiliki kekurangan, yaitu hanya bisa diterapkan di daerah negara kecil. Yang kedua, tidak adanya standar ukuran yang pasti untuk melihat perkembangan anak secara berkala. Hal ini dikarenakan tidak adanya tes secara berkala. Itu kelemahan di daerah Finlandia. Selanjutnya kita bahas tentang perbedaan sistem pendidikan negara Finlandia dengan sistem pendidikan di Indonesia. Kalau di Finlandia, anak bersekolah saat usia anak-anak baru bersekolah di saat usia 7 tahun.
Artinya di sini, Finlandia baru sekolah pada anak usia 7 tahun. Mereka tidak diperkenan mengikuti playgroup ataupun sejenisnya. Pemerintah Finlandia justru memberikan tugas kepada orang tua untuk melaksanakan pendidikan anak usia dini. Alasannya karena bayi hingga usia 6 tahun adalah masa yang kritis untuk tahap perkembangan anak. Sehingga pemerintah memberikan maternity pack off untuk setiap ayah dan ibu ketika ia memiliki panduan untuk mendidik anaknya mereka. Sedangkan di Indonesia, anak usia dini pun udah masuk playgroup. Diasuh oleh babysitter dan orang tua tidak menguasai perkembangan anak dengan seksama. Beberapa sekolah memperbolehkan anak belum genap usia 7 tahun bahkan 6 tahun masuk sekolah dasar. Selanjutnya, di Finlandia ini tidak ada tes hingga usia 16 tahun. Ketika anak Finlandia masih sekolah, tidak diwajibkan untuk mengikuti ujian tingkat nasional, kecuali ia hendak melanjutkan kuliah di perguruan tinggi. Sedangkan di Indonesia, untuk masuk SD negeri saja harus mengikuti tes dan bersaing dengan teman-teman sebanyaknya. Dan anak kelas 1 SD pun sudah membebani dengan ujian akhir semester. Selanjutnya, di Finlandia ini tidak banyak tugas atau PR. Finlandia ini tidak perlu pulang ke rumah dengan membawa tugas yang tidak relevan dan hobi dengan kesenangannya. Sehingga untuk pengembangan bidang yang mereka sukai, mengamati potensi yang ada diri mereka sehingga meraih untuk sebuah prestasi. Sedangkan di Indonesia, satu kelas saja berisi 40 siswa yang semuanya pulang ke rumah membawa tugas-tugas yang menyita waktu bermain mereka. Sehingga kegiatan pun hanya mendengarkan ceramah dan mengerjakan puluhan soal. Terima kasih, itu materi tentang presentasi tentang sistem pendidikan di daerah Finlandia.